bisa pakai masker. Ini saya pakai yang kaca itu bawah tapi udah ubus. Lebih dahulu sambil Kaisa nanti kalau sudah selesai silahkan mempersiapkan diri ya. Untuk semuanya mohon perhatian, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Gimana ya? Selesai? Nih, anak-anak semua, Ibu ingatkan, kalau kamu sudah di depan HP kamu, sudah mengikuti pembelajaran, silahkan untuk konsentrasi. Tadi untuk coba perhatikan. Untuk berdoa, evaluasi untuk berdoa, tadi tidak semua. Apa enggak mendengar suara Ibu? Semuanya mendengar suara Ibu? Bisa didengar? Halo? Ya, tadi masih ada anak yang tidak berdoa. Oke, jadi Ibu harapkan, Ibu sampaikan untuk siap mengikuti pada waktu itu, siap melaksanakan perintah-perintah dari Bapak Ibu guru. Tidak hanya Bu Cecep, semuanya. Oke, udah siap semua konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran ya? Masih ya, semangat? Bu. Ya, masih semangat sampai hari ini? Masih ya? Ya, walaupun mungkin ada kendala, mungkin ada yang pernah kamu tidak bisa masuk karena paketnya habis, atau mungkin sinyalnya jelek. Ya, sinyalnya jelek, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kalau sudah bisa masuk silahkan untuk mengikuti. Kita kalau dalam berdoa juga silahkan ditambahkan semoga COVID segera selesai sehingga kamu bisa tatap muka, ya, bisa tatap muka itu. Semoga yang ikut hari ini anak-anak semua sehat-sehat semua, dan yang tidak ikut, yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran gitu ya. Semua ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Kalau kemarin untuk PKN sudah kita mulai untuk Ibu sampaikan, maaf ya, Ibu ingatkan dulu bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas mandiri yang kemarin sudah Ibu umumkan paling akhir kan akhir Agustus nih, bulan Agustus sudah mulai September, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Dan sekali lagi, kalau mengumpulkan itu identitasnya jelas. Nama, nomor absen kelas. Namanya sesuai yang di absen, walaupun mungkin hanya nama depan, tidak komplit, tidak apa-apa. Tapi jangan nama panggilan, ya, atau kode-kode. Jadi Bu Titi nggak tahu ini punyanya siapa, begitu ya. Jadi kalau mengumpulkan tugas silahkan disertai identitas yang jelas. Nama, nomor absen, dan kelas. Gitu ya. Yang masih merasa, yang sudah mengumpulkan, makanya kemarin Ibu data yang belum mengumpulkan ada yang mengatakan sudah mengumpulkan Bu, itu karena kamu identitasnya tidak jelas. Ya, jadi bagi yang belum mengumpulkan, yang Ibu data belum mengumpulkan, silahkan dikirim lagi dengan identitas yang jelas. Gitu ya. Ya anak-anak semua? Ya Bu. Oh iya. Terima kasih. Nah sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin sudah kita pelajari, sudah kita mulai bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemarin sudah kita pelajari makna masing-masing alinea yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, begitu ya? Iya. Udah dipelajari kemarin sebelum kita pelajaran materi yang berikutnya. Udah dipelajari kemarin, masih ingat? Coba kita ingat-ingat sebentar ya. Untuk makna masing-masing atau makna tiap-tiap alinea. Dan Ibu harapkan juga kamu udah hafal pembukaan itu dengan hafal bunyi pembukaannya, maka dengan mudah kamu akan mengerti maknanya. Makna yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, begitu ya. Nah, coba kita ulangi dulu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari berapa alinea? Masih ingat? Kelas 9A absen 2 siapa?
Kelas 9A absen 2. Ya, Halo. Bu. Ya, silakan. Ada berapa alinea, Mas? 4. 4. Ya, ada 4 alinea ya. Ya. Makna Oke. alinea yang pertama itu apa, Mas? Makna alinea yang pertama apa? Tentang dalil objektif. Apa? Penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya, bagus. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi di sana itu maknanya hak untuk merdeka itu adalah hak semua bangsa. Ya. Makanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, begitu ya. Alinea yang kedua, 9B absen 2. Ada 9B absen 2? 9B absen 2 bisa masuk atau ada di sini? Halo, 9B absen 2. Tadi 9A Fuad ini Saiful Fuad ini ya. Yang 9B absen 2 siapa? Alinea kedua inti maknanya apa? Halo? 9B absen 2. 9B absen 2 enggak ada, enggak masuk. 9B absen 3 ini. Amelia, 9B absen 3 Amelia, ayo. Apa Mbak? Halo Amelia, 9B. Bentar, Bu. Iya. Bukunya disiapkan, harusnya sejak awal tadi bukunya disiapkan. Ya. Ya, apa? Makna alinea yang kedua apa, Mbak? Makna alinea kedua itu apa? Halo? Sembilan ditinggal. 9C absen 2. Ayo, 9C absen 2. Yang 9D absen 2 mempersiapkan. Sekarang 9C absen 2. 9D absen 2. Absen 2 A sampai H. Siapa yang bisa menyebutkan makna dari alinea yang kedua? Nah, nggak dipelajari ini berarti. Saya, Bu. Ya, silakan. Kelas 9 apa ini? Saya, Bu. Iya, 9 apa? Menyebutkan identitas. Saya Bu Revita, Bu. Ya, 9 apa absen berapa? 9A absen 26. Silakan. Gimana? Makna alinea kedua itu apa? Halo? Maknanya perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea kedua Itu, Bu. ya. Diulangi. Alinea kedua, diulangi. Apa maknanya? Kan bunyinya Perlu upaya untuk merdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa negaranya. Iya. Memperjuangkan untuk kemerdekaan, dan setelah merdeka itu bahwa kemerdekaan itu sebagai cita-cita bangsa untuk menentukan perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan itu ya. Itu ya. Betul. Dan maknanya di sana bahwa dengan kita merdeka, negara Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia ya, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, ada dalam makmur gitu, ya. Jadi di sana ada cita-cita setelah kita merdeka. Lalu yang alinea 3 coba. Alinea 3 intinya atau maknanya apa? Menjelaskan bahwa kemerdekaan yang Bagus, ya. Tercapai kemerdekaan. Iya, bagus, betul. Alinea ketiga itu di sana kan pernyataan kemerdekaan. Ya, dan kita menyadari atau kita menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia, tapi juga atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kuasa. Itu alinea ketiga. Alinea keempat. Bu. Ya, alinea keempat apa maknanya? Alinea keempat yang dimulai dengan kalimat untuk negara yang terpilih yaitu satu dengan kedaulatan di rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Iya, betul ya.
Ya, betul. Itu maknanya. Persatuan dengan dijalankan sesuai Pancasila. Sesuai Pancasila. Nah, kamu juga tahu bahwa di dalam alinea keempat itu di sana ada dua hal yang penting. Dua hal yang penting di sana adalah ada apa? Ada ya, tujuan negara dan dasar negara. Ya, tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang keempat. Di sana ada 4 ya, ada 4 tujuan negara ya. Nah, apa itu coba? Melindungi segenap bangsa Ya, Indonesia. terus. Dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan abadi dan keadilan sosial. Ya, bagus ya. Itu adalah tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana tidak ada 1, 2, 3, 4, tapi itu ada 4 ya, 4 tujuan negara. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, bagus. Itu ya, yang masih lupa nanti bisa dibuka-buka lagi bukunya. Itu adalah makna dari masing-masing alinea. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Berarti ke bab yang masih ini, tapi pada materi berikutnya itu adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukunya bisa kamu buka mulai dari halaman 39. Yang B ini. Ini berarti. Pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa terlihat di HP kamu? PowerPoint di sini? Halo? Bisa. Bisa, nggih, bisa ya. Walaupun ya, bisa nggih. Jadi pentingnya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tadi kamu sudah mengetahui makna dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga mengandung pokok pikiran. Nah, pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ini mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, anak-anak masih ingat untuk pembelajaran kelas 8 ini. Ada hukum dasar tertulis dan ada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis itu adalah contohnya misalnya yang tertulis, misalnya ada undang-undang dasar, ya undang-undang dasar, undang-undang, ya peraturan dan sebagainya itu yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis itu disebut juga apa? Yang tidak tertulis apa? Konvensional. Ya, konvensional atau konvensi atau hukum adat atau dapat dikatakan sebagai aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Dan itu disepakati oleh masyarakat. Itu yang tertulis. Yang tidak tertulis. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus mentaati hukum dasar. Semua itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi walaupun tidak tertulis kita juga mentaati. Masih ingat, kalau kita tidak mentaati hukum dasar, berarti kita mendapatkan sanksi ya. Sanksinya apa kalau kita tidak melaksanakan hukum dasar yang tertulis? Mendapatkan sanksi, sanksinya apa misalnya? Halo? Denda. Yang tertulis ya, bisa denda, bisa hukuman itu ya, hukuman dia dihukum. Sesuai dengan apa? Ini Arahannya. Ya, sesuai dengan yang dilakukan dilanggarnya. Ya. Kalau hukum dasar tidak terus pun juga kita mendapatkan sanksi. Kalau tidak terus sanksinya apa?
Yang tidak tertulis sanksinya apa? Halo, anak-anak? Cemooh. Hah? Itu dicemooh ya, betul, dicemooh, dikucilkan, ya. Itu kan termasuk sanksi ya, malah itu berat kalau kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, sebagai makhluk bermasyarakat. Itu malah sanksinya kalau kita rasakan berat ya, karena itu hati ya. Makanya baik hukum dasar yang tidak tertulis maupun yang tertulis harus kita laksanakan dengan baik. Nah, kembali pada pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 pokok pikiran. Ya, ada 4 pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran yang pertama itu adalah ada, ya, coba perhatikan itu yang ada temannya yang tidak konsentrasi itu, jangan disambi-sambi. Halo? Halo anak semua, siap semua? Ya, itu yang bicara sendiri siapa itu? Silakan jangan bicara sendiri. Nih. Jadi pokok pikiran yang pertama itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, ini adalah pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama itu adalah negara persatuan. Ya. Nah, itu adalah penjabaran daripada persatuan, itu berarti sila yang ketiga. Ini. Pokok pikiran yang pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu maknanya bahwa negara itu mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Ya. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menghendaki persatuan kan ya, dengan kata lain penyelenggaraan negara dan setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu makna yang ada dalam pokok pikiran yang pertama, yaitu negara persatuan. Jadi kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang berikutnya, pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini pokok pikiran keadilan sosial. Keadilan sosial berarti Pancasila sila yang kelima. Ini pokok pikiran kedua adalah penjabaran daripada sila yang kelima. Nah, pokok pikiran ini berusaha ya ingin mencapai, mempunyai cita-cita ingin mencapai negara Indonesia untuk mewujudkan ini ya kemakmuran, kesejahteraan. Jadi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam pokok pikiran ini dengan kita mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan keadilan. Ibu ingatkan di sini yang namanya adil, adil itu artinya belum tentu sama besar. Tapi adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Nah, dalam pokok pikiran ini negara berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya. Terus pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran yang ketiga ini, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dengan kata lain pokok pikiran yang ketiga ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas
kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Ini juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan negara yang berkedaulatan rakyat itu pasal berapa? Mungkin ada yang masih ingat, di kelas 8 juga sudah pernah ini, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Siapa yang ingat? Halo? Pasal 1 ayat 2, nggak ada yang ingat ya? Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi kedaulatan ada dan dilaksanakan sepenuhnya. Siapa? Dilaksanakan ya menurut Undang-Undang Dasar. Iya, betul. Masih ingat ya? Nah, itu adalah jaminan negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi, pokok pikiran ketiga tadi, negara berkedaulatan rakyat itu sesuai dengan sifat masyarakat yang selalu mengedepankan apa? Asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari masyarakat yang terkecil, yaitu masyarakat yang terkecil apa? Keluarga ya. Ya, di dalam keluarga itu berusaha apabila menyelesaikan suatu persoalan itu dengan musyawarah. Juga di lingkungan masyarakat sekolah, masyarakat bangsa dan negara. Ya, dengan bermusyawarah, misalnya di dalam keluarga akan menentukan misalnya akan membeli suatu barang atau mungkin kamu ada anak yang ada salah satu keluarga melanjutkan sekolah dan sebagainya, perlu dimusyawarahkan. Di lingkungan sekolah, misalnya ada pemilihan pengurus kelas, pilketos dan sebagainya, ya. Di lingkungan masyarakat ada pemilihan apa? Kepala desa, ada pemilihan kepala daerah, yaitu musyawarah. Itu adalah pokok pikiran yang ketiga. Sekarang pokok pikiran yang keempat. Pokok pikiran yang keempat itu adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna pokok pikiran ini itu adalah mewajibkan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Itu pokok pikiran yang keempat. Ya, nah itu tadi adalah 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang 4 pokok pikiran tersebut, ya, 4 pokok pikiran tersebut adalah sebetulnya penjabaran daripada sila-sila Pancasila, gitu ya. Yang tadi pokok pikiran yang pertama itu adalah perwujudan pencerminan sila yang ketiga. Yang kedua adalah pencerminan sila yang keempat. Yang kelima tadi. Yang ketiga sila yang keempat. Yang keempat sila ke-1 dan 2. Ya. Sebelum ke itu nanti, coba kita perhatikan untuk kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sebagai sumber hukum tertinggi negara. Tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, membawa konsekuensi bahwa persatuan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sumber hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Lalu juga pokok kaidah negara yang fundamental. Masih ingat, pokok kaidah negara yang fundamental yang pokok. Makanya
karena sebagai pokok kaidah yang fundamental yang di dalamnya ada tujuan negara dan dasar negara, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dirubah, tidak boleh dirubah oleh siapapun. Karena kalau merubah pembukaan berarti akan apa? Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus juga naskah proklamasi yang terperinci menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena di dalam alinea yang ketiga tadi ada pernyataan kemerdekaan. Oke, next. Bawahnya aja, bawahnya. Lagi. Oh, di atasnya tadi, di atasnya. Ya, anak-anak semua, jadi kembali tadi bahwa pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi Bu sampaikan bahwa penjabaran dari sila-sila Pancasila dan pembukaan ini memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia seperti proklamasi kemerdekaan, Pancasila, batang tubuh, ya. Proklamasi kemerdekaan dalam pembukaan alinea yang ketiga. Pancasila, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi adalah pencerminan daripada sila-sila Pancasila. Untuk mudah mengingat-ingat, ini begini. Tadi pokok pikiran kan ada 4, ya. Pokok pikiran ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah itu penjabaran dari sila-sila Pancasila. Pokok pikiran yang pertama, sila yang ketiga. Nah, kamu nggak ini untuk mudahan kawan ini aja. Silanya itu adalah 3, 5, 4, 1, 2. Maksudnya begini, pokok pikiran yang pertama, pencerminan sila yang ketiga, persatuan. Pokok pikiran yang kedua, pencerminan sila yang kelima. Pokok pikiran yang ketiga, pencerminan sila keempat. Pokok pikiran yang keempat itu adalah pencerminan sila ke-1 dan 2. Itu. Jadi kamu udah, Pancasila kan sudah hafal, berarti mudah mengingat-ingat. 3, 5, 4, 1, 2. Pokok pikiran yang pertama, pencerminan sila ketiga. Sila ketiga kamu hafal persatuan. Nah, itu tadi, melindungi segenap bangsa dan seterusnya. Gitu ya. Itu. Lalu, batang tubuh. Batang tubuh itu yang pasal-pasal ya, yang pasal-pasal. Keterkaitan dengan batang tubuh pasal-pasal, pokok-pokok pikiran. Jadi tadi pokok pikiran pertama apa tadi? Pokok pikiran pertama tadi apa? Halo? Persatuan. Ya, persatuan, betul. Persatuan. Nah, ada keterkaitan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal berapa saja? Coba siapa yang tahu? Keterkaitan dengan persatuan yang dijamin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa? Ibu tunjukkan contohnya misalnya ada pasal 35 itu. Pasal 35 bisa dibuka buku Undang-Undang Dasarnya. Ada yang bawa ada yang di meja di ada Undang-Undang Dasar, buku Undang-Undang Dasar? Pasal 35 ya. Coba, ya, dibuka. Pasal 35 apa? Bendera negara Indonesia yang sang merah putih. Ya, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih lah itu contohnya. Bendera itu kan mempersatukan ya, mempersatukan lah itu adalah pencerminan, keterkaitan pembukaan dengan batang tubuh pokok pikiran persatuan itu pasal 35. Terus juga ada yang lain itu bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Itu pasal berapa itu? Pasal 36. Ya, pasal 36. Ya, betul. Pasal 36. Ada pasal 36A. Pasal 36A apa itu? Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan itu ada semboyan. juga iya, betul. Itu adalah perwujudan juga persatuan yang dijamin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 tadi pokok pikiran pertama. Lalu juga ada lagi pasal berapa? Masih ada lagi apa itu yang masih sekitar itu pasal itu? Ya, lagu ya.
Pasal 36B apa? Pasal 36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Iya, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bagus. Nah, itu adalah pokok pikiran yang pertama, yaitu tadi persatuan. Yang ada keterkaitan dengan batang tubuh. Jadi jamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal tadi diantaranya pasal 35 bendera, 36 bahasa, 36A lambang negara, 36B apa tadi lagu kebangsaan. Terus juga pokok pikiran yang kedua apa tadi? Keadilan sosial. Ya, betul kan tadi 3, 5, 4, 1, 2 itu ya, itu untuk pegangan ya. Yang kedua berarti 5 berarti keadilan sosial. Ya, ini juga ada dalam batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Yaitu apa coba kira-kira apa? Pasal-pasal jaminannya keadilan sosial ini. Pasal 28. Iya, Pasal betul. 28. Iya, yang hak asasi manusia itu ya, betul. Hak asasi manusia di sana ada bab 10 pasal 28A sampai pasal 28J. Termasuk juga itu pasal 27. Jadi untuk keadilan sosial ini keterkaitannya itu pasal 27 sampai 34. Ya. Pasal 27 itu sebagai contoh pasal 27 yang berbunyi sambil disimak. Pasal 27 ayat 1 bunyinya bagaimana itu kemerdekaan kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan itu. 27 gimana bunyinya? Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, itu kan mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia bahwa semua rakyat Indonesia itu tidak pandang bulu kalau salah dihukum. Itu mempunyai hak yang sama di bidang hukum. Di bidang pemerintahan juga setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, hak dan kewajiban sama dalam pemerintahan. Gitu ya. Pasal 28A sampai J banyak sekali itu adalah hak asasi manusia. Oke, hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Terus pasal 29 hak di bidang agama. Pasal 30 hak membela negara. Itu hak dan kewajibannya sama seluruh Indonesia sehingga bisa mendapatkan keadilan. Pasal 31 hak memperoleh pendidikan seperti kamu ini. Ya, semua rakyat Indonesia berhak duduk dalam pembelajaran ya. Pasal 32 kebudayaan, pasal 33 ekonomi, pasal 34 fakir miskin. Nah, itu. Terus kedaulatan rakyat itu tadi pasal 1 ayat 2. Ketuhanan berdasar kemanusiaan pokok peran yang keempat itu berarti ada di pasal 29 ya, ayat 1 dan 2 juga pasal 28A sampai J, begitu ya. Nah, itu adalah keterkaitan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi ada 4 pokok pikiran. Gitu ya, Nak ya? Ya, nanti dipelajari lagi dalam buku dibaca dan kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah habis. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu. Nanti masih disambung untuk pembelajaran yang kedua dan nanti kamu tunggu untuk tugas terstruktur untuk jam 9 lebih, gitu ya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.